Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita bertemu kembali di perkuliahan biologi sel. Nah, kali ini materinya mengenai sistem imunitas. Nah, baik. Nah, oke, sistem imunitas dalam tubuh kita, ya, tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa setiap kita ini tidak pernah lepas dari paparan benda-benda asing, ya, baik itu yang bersifat patogen ataupun yang hanya bersifat mengotori gitu saja ya, katakan seperti itu, polutan. Ya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, ya udara yang kita hirup, kemudian benda yang kita pegang, atau apapun yang ada di sekitar kita ini, kita memiliki sistem pertahanan atau imun ya, sistem imun atau imun system. Fungsinya untuk apa? Secara garis besar, fungsi dari sistem imun ini adalah untuk melindungi tubuh ya, dari invasi penyebab penyakit ya, sehingga disebut sebagai patogen. Bahkan bisa menghancurkan, menghilangkan ya mikroorganisme atau substansi asing ya. Ini disebut substansi asing ini bisa berbentuk bakteri, parasit, jamur ya, dan virus serta tumor ya. Tumor ini apa? Sebenarnya sesuatu yang tumbuh gitu ya, yang masuk dalam tubuh kita. Yang kedua, menghilangkan jaringan atau sel yang mati atau rusak, ya, debris sel, untuk perbaikan jaringan. Ya, seperti kita bahas tentang sel-sel malignan kemarin ya, sel-sel yang berpotensi menjadi kanker. Nah, juga ini mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Oke, yang abnormal. Seperti kemarin ketika proses mekanisme siklus sel gitu ya, itu ada sel-sel yang tidak normal, dia tidak mau masuk ke fase stop, gitu ya. Dia punya aturan sendiri dalam replikasinya. Nah, ini dideteksi sebagai sel-sel yang abnormal, makanya harus dibunuh atau dimatikan dia. Bahkan juga ini bisa jadi juga sel abnormal ini berupa bakteri, kan dia juga sel ya, prokaryotik gitu ya. Juga virus dianggap sebagai substansi atau benda asing. Kemudian ada namanya leukosit atau sel darah putih, yaitu merupakan sel imun utama. Ya, nanti juga ada sel plasma, ada makrofag, dan ada sel mast. Lagi. Nah, ini yang disebut patogen tadi, diantaranya bakteri, ya, virus, jamur, protozoa bersel satu, ya, dan ingat waktu pembahasan sel eukariotik dulu, dan namanya amuba, ya amuba kan macam-macam ya, ada yang patogen juga, kemudian ada paramecium, ya, ada leishmania donovani misalkan ya, ada yang berbulu cambuk, rambut cambuk, kemudian ada yang ciliata, ya itu ada di antara mereka yang bersifat patogen bagi tubuh kita. Ya. Kalau dari pembahasan lingkup seluler, buat mereka tidak berbahaya ya, mereka memang hidupnya seperti itu, tapi tubuh kita mendeteksi karena dia spesifik hidupnya seperti itu, bentuk kehidupannya dia itu ternyata bagi tubuh kita merugikan. Nah, jadi seperti itu ya, seperti racun di bakteri patogen di lendir atau di liurnya komodo tadi, karakter hidupnya dia itu di tubuhnya rongga mulut komodo dia tidak berbahaya, tapi di tubuh makhluk hidup yang lain, nah, dia bersifat patogen, bahkan juga merusak. Nah, jadi seperti itu. Ada juga parasit. Ya, parasit juga itu termasuk patogen bagi tubuh manusia. Nah, ini dia sel-sel dalam sistem imun kita. Ya, sel darah putih sudah dibaca di sini, dijelaskan. Nah, ada istilahnya seperti ini. Ini yang namanya basofil dan mast cell. Ya, mast itu ukurannya cukup besar. Ya. Nah, ini jumlahnya jarang. Kemudian merilis chemicals that mediate inflammation and allergic response. Ya. Fungsi utamanya basofil dan sel mast tadi itu menghasilkan zat kimia yang memediasi inflamasi. Inflamasi itu artinya flame itu terbakar. Jadi kalau Anda misalkan luka, ya kemudian akan nutup itu biasanya lukanya itu agak terjadi pembengkakan tuh. Kalau Anda pegang itu nanti hangat itu. Ya. Bekas luka Anda yang mau kayak semacam infeksi itu ya, mau infeksi itu dipegang itu hangat gitu. Nah, makanya dinamakan flame, terbakar ya, hangat gitu. Suhunya meningkat di situ. Karena memang suhu yang tinggi
di satu sisi bisa mempercepat reaksi ya, mempercepat reaksi. Nanti baca lagi tentang katalis itu yang meningkatkan reaksi kan salah satunya suhu ya. Nah juga apa namanya dia peka terhadap alergi ya. Nanti ada kita bahas alergi. Kemudian ada neutrofil, ini jenis-jenis sel darah putih ya. Jumlahnya 50-70% dalam darah ini. Kemudian disebut sebagai polis atau sex immature forms called bands or steps. Nah, itu ada namanya. Jadi sel darah putih ini pun berjenis-jenis dan dia memiliki tingkat kematangan ya. Ada yang masih belum matang, ada yang matang. Di prosesnya dia tidak langsung jadi matang enggak, tapi ada proses pertumbuhan sel juga. Primary function, fungsi utamanya ingest and destroy invaders. Ya, ini mencerna, ingest itu mencerna gitu ya, melumat gitu ya, dan menghancurkan invaders. Invaders itu tadi benda-benda asing. Wah, luar biasa ini. Kalau Anda pelajari ini seperti prajurit-prajurit yang sudah disiapkan per apa namanya, jenis-jenis prajuritnya. Anda sering melihat perang ya, yang di depan biasanya itu pasukan pemanah dulu ya, untuk penembak jarak jauh dulu. Kemudian nanti ketika musuh mendekat, yang maju infanteri, pasukan yang bawa pedang, bawa tombak, ya ini ya. Kemudian nanti ada pasukan berkudanya, ya, ada pasukan snipernya, ya, dan itu ada pasukan-pasukan elit, ya, ada pasukan elit. Nah, ini mirip seperti itu. Mereka juga pasukan elit punya ini saudara. Kita lanjutkan ya. Nah, ini fagosit dia bisa melakukan si neutrofil tadi itu bisa melakukan fagosit atau mencaplok. Fagosit itu bisa dia membentuk semacam vakuola gitu, kemudian melingkupi yang mau ditelan, kemudian direkat dan akhirnya dia melingkari menghancurkan. Yang disebut granulosit. Granulosit itu apa? Granulosit ini dia bisa menembus dinding pembuluh darah. Granulosit dan punya granul itu semacam apa ya? Ada kayak apa istilahnya? Granula itu apa bahasa Indonesia ya? Granula itu kayak kopi itu ada ini ya. Toko granul itu loh ya, ada serbuk-serbuk yang bikin apa? Kalau bahasa Jawanya berigidil gitu. Berigidil apa ya itulah. Kemudian ya, yang ketiga ada eosinofil. Ya, jumlahnya sedikit, 1-3% saja. Ya, dia juga destroy invaders, menghancurkan dan particularly parasites. Nah, ada parasit ini spesifik menghancurkan parasit ya, parasit-parasit masuk dalam tubuh. Ya, cytotoxic cell. Nah, classification-nya. Cytotoxic sel yang apa namanya? Menghancurkan tadi misalnya ada bisa dan sebagainya, racun itu tadi. Ya, itu dia yang bertugas menangani. Kemudian ada monosit dan makrofag. Nah, makrofag itu juga ukurannya cukup besar ya. Makrofag itu ukurannya cukup besar, makanya dia makan makro. Sama dia juga fagosit juga, ya, dia juga fagosit, dan tapi dia tidak granulosit, ya, tidak granulosit. Jumlahnya 1-6%, tapi dia ukurannya besar ya. Nah, sering disebut sebagai mononuklear fagosit system, ya, satu sistem pemangsa gitu ya. Dia memangsa benda-benda asing yang masuk. Sama dia ingest and destroy invaders antigen presentation. Jadi kalau ada kemunculan antigen, dia yang berperan duluan. Monosit sama makrofag. Kemudian yang ke-5 ada limfosit and plasma cells. Nah, jumlahnya 20-35%. Nah, ini yang nanti disebut sebagai ada istilahnya limfosit B atau B lymphocytes and T lymphocyte. Limfosit T dan limfosit B. Ya, limfosit B ini dia memory cells. Ya, berupa plasma sel. Dia memiliki kemampuan untuk mengingat-ingat. Misalkan ada reseptor dari antigen itu diingat-ingat sama dia. Nah, ini nanti yang menghasilkan vaksin alami ya, vaksin alami ini. Vaksin alami tubuh yang prosesnya perannya oleh limfosit B ini. Ya. Dia akan mengingat, kemudian nanti besok lagi lo ada yang datang seperti ini, dia masih tahu, oh ini disembuhkannya dengan ini. Ya, vaksinnya dengan yang ini, vaksin alami tadi ya tubuh kita. Sementara kalau T limfosit ini bisa disebut sebagai panglimanya sel darah putih. Ya. Nah, ini helper T cell. Nah, tadi kalau tanya minta tolong yang lain, salah satunya ini. Ya, sel yang memberikan helper, pertolongan, dan dia natural killer cell. Ya, secara umum dia natural killer nanti apa nanti kita bahas di belakang. Ya. Nah, kemudian terakhir dendritic cells. Nah, ini jumlahnya kadang tidak diketahui ya. Also called Langerhans cell, Weil cell, sel-sel Langerhans.
Tugasnya recognize pathogens and activate other immune cells by antigen presentation. Tugasnya dia mengaktifkan imun sel yang lain ya, si dendrit ini ya. Dendrit itu kan saraf ya, dia menyalurkan aja, dia sebagai informan ini. Misalkan Anda lihat itu di film-film perang itu kan misalnya ada yang kemana-mana tentaranya bawa di punggungnya bawa telepon itu ya. Nah, mungkin tugasnya si dendritic cell ini. Dia mungkin nggak ikut perang ya, dia bawa senjata tapi nggak terlalu terlibat ke perang. Tugasnya dia adalah menyampaikan misalkan ada pergerakan musuh yang berbeda, ada musuh-musuh yang spesifik, supaya yang di belakang tuh memikirkan strateginya. Telepon jenderalnya, jenderal ini kok ada yang berbeda ini, ternyata serangannya seperti ini ya, dia menginformasikan. Nah, kalau musuhnya yang paham, justru yang diserang ini, yang diserang adalah si pembawa berita ini. Kalau dia sudah dilumpuhkan, komunikasi antar sel jadi terhambat, nah mudah dikalahkan. Ya, lanjut lagi. Nah, ini struktur sistem imun, saya percepat saja. Nah, ada di sistem imun ini berada di seluruh bagian tubuh ya. Artinya organ limfoid, sistem limfe ya, bukan limpa ya, tapi limfe. Pernah dengar ya? Sistem getah bening. Nah, itu yang ada kelenjar-kelenjarnya di tubuh kita. Organ limfoid itu ada rumahnya bagi limfosit, mereka banyak berkumpul di sana. Sekarang saya coba Anda telapak tangannya diangkat, ya, taruh di depan laptop, di depan layar gitu. Mulai dari ini sekarang, pegang bawah apa namanya ini, apa namanya dagu kan tengah ya, kanan kiri dagu dipegang, ya, kanan kiri dagu dipegang. Anda bisa merasakan nggak ada yang menonjol di sana? Bisa kerasa ya. Nah, itu namanya kelenjar sublingualis di bawah lidah. Sub itu bawah, lingua itu lidah, bawah lidah. Itu juga kelenjar limfe. Naik dikit, sekarang mundur dikit di ini tenggorokan, atasnya pangkal tenggorok ini, yang disebut sebagai amandel. Ya, amandel itu juga salah satu kelenjar limfoid, ya, kelenjar getah bening. Ada yang mungkin sudah diambil waktu masih kecil, kemarin diambil karena itu memang banyak berfungsi peran ketika usia tertentu ya. Kalau sudah dewasa justru kadang bisa mengganggu itu. Kalau membengkak, membuat sulit bernapas, kadang-kadang kalau ada serangan dari daerah infeksinya dari mulut gitu ya, nanti membengkak ini, ya, membengkak di sini. Oh, amandelnya bengkak gitu ya. Ya, turun lagi di ini, pegang di ketiak, ya, di keti ya, di keti. Nah, itu ada juga, itu bisa bengkak. Misalkan Anda luka di tangan ya, tangan kiri terluka, pegang itu nanti di bawah ketiak sini, ya, di bawah ketiak itu akan membengkak. Nah, itu kelenjar di bawah ketiak sini. Aksis ya, ada sini itu bengkak. Artinya apa? Ada bakteri atau patogen masuk dari luka Anda tadi di tangan tadi, menjalar ke sini tapi ditahan di sini. Jadi ada benteng-benteng pertahanan di daerah-daerah tubuh tadi. Itu sistem limfanya di situ. Nah, itu tanda tanya kalau sedang ada penyakit dia bengkak. Ya, bengkak dan anget itu dipegang, inflamasi tadi. Artinya sedang terjadi perang di situ. Ya, mungkin bom-boman, tembak-tembakan di situ ya, bakar-bakaran itu di situ. Jadi anget dipegang. Dan biasanya membengkak. Ya. Kemudian ada lagi di, wah ini si selakang ya, di antara apa namanya dua paha kita ini, itu ada kelenjar juga di situ. Kelenjar getah bening itu misalkan kaki Anda terluka atau mungkin kesandung, dengkulnya melecet ya, jadi infeksi ya, biasanya di situ bengkak. Kadang untuk jalan susah karena sakit ya. Di situ daerah situ bengkak. Artinya sedang ada infeksi di daerah situ. Di antara ini ya, apa namanya, paha kita ini, di perbatasan paha ini, pangkal ini ada kelenjarnya juga. Ya, jadi di situ. Itu ada kelenjar getah bening juga. Nah, itu nanti dia punya sistem saluran sendiri, ya, limfosit ini, tempat jaringan limfoid primer ya. Ada kelenjar timus, ada sumsum tulang. Ini penghasil sel-sel darah putih, ya, sel-sel darah putih. Sementara jaringan limfoid sekunder, nah itu kapsulit atau kapsul itu ada di limpa dan kelenjar limf atau limfe. Sedangkan yang tidak berkapsul itu tadi tonsil atau amandel, good associated lymphoid tissue, ya, jaringan-jaringan terasosiasi itu ya, dan jaringan limfoid di kulit, saluran napas, kemih dan reproduksi. Itu yang sekunder. Artinya sistem limfe ini ada
di seluruh tubuh kita. Nanti ada gambarnya Pak, misalkan di buku ya. Saya nggak akan di sini terlalu panjang. Nah, ini ada limfoid secara garis besar seperti ini. Ini yang berwarna apa namanya? Biru-biru ini ya. Ini kelenjar jaringan memproduksi, menyimpan dan memproses limfosit. Tapi limfosit sendiri tidak terbatas ya. Dia bisa menembus dinding pembuluh darah. Itu hebatnya. Dia seperti pasukan hantu gitu ya. Nembus ya. Nembus melalui celah-celah kecil atau pori-pori dari dinding jaring organ, dinding-dinding yang pori-pori organ itu. Dia bisa masuk ke situ celah, nembus supaya tidak terlalu lama ya. Karena kalau terlalu lama dia mengikuti aliran darah itu terlalu lama. Sementara infeksi itu bisa masuk, Anda tergores sedikit aja, strit gitu ya, terluka, itu buat bakteri itu lubang yang sangat besar untuk mereka bisa masuk. Nah, makanya begitu ada sel merasakan ada serangan di sini, dia akan segera menyalakan alarmnya tadi, komunikasi sel itu ya, mengirim sinyal-sinyal kimiawi untuk melaporkan ke pos-pos penjagaan terdekat dari limfa tadi. Limfa akan segera bereaksi, mengirimkan pasukan-pasukan, minimal pasukan patroli keamanannya dulu, kirimkan ke sana. Natural cell killer tadi ya. Apapun yang masuk babat dulu pokoknya, hancurkan, ya. Babat aja. Ya. Yang kira-kira nggak kita kenal kok ada yang asing masuk babat. Gitu. Natural killer tuh seperti itu. Ya. Ya, next. Nah, ini sistem imunnya ada 3 lapis ya. First line of defense itu skin. Kulit kita ini sebenarnya berlapis-lapis, ini bentuk dari pertahanan tubuh kita. Nggak mudah dimasuki oleh bakteri, oleh virus, oleh jamur. Ya, nggak mudah masuk ke dalam tubuh kita, ini berlapis-lapis ya. Ada jaringan paling luar, ada lapisan jangat, lapisan lemaknya lagi di bawahnya. Itu benteng itu sebenarnya itu. Ya, makanya kalau kita sampai terluka, sebenarnya bentengnya tembus besar sekali itu. Buat bakteri itu sangat besar ukuran segitu. Ya. Bahkan mukus membran, enzim, liur kita itu sebenarnya di sini ada bakteri ya. Jangan dikira kita nggak punya bakteri, sama seperti komodo tadi. Kita juga punya bakteri nih di dalam mulut kita ini. Disebut sebagai flora normal. Ya, flora normal itu apa? Bakteri-bakteri baik yang iklan minuman fermentasi susu itu ya. Ada bakteri baik di dalam tubuh kita. Yaitu dia di situ. Di mulut kita ini banyak ini bakterinya. Jangan dikira nggak ada. Di liur kita banyak bakteri dan dia hidup di situ. Itulah yang membuat ya disebut sebagai tahapan pertama dari pertahanan. Kenapa seperti itu? Karena bakteri asing itu nggak semudah itu bisa nempel di dalam rongga mulut kita, nggak semudah itu. Karena sudah diisi oleh bakteri-bakteri lain, flora normal tadi, ya diisi oleh mereka. Sehingga tidak semudah itu yang lain bisa segera nempel di situ, kemudian jadi parasit, itu nggak semudah itu. Mereka harus bersaing dengan flora normal dulu. Jadi dia disebut sebagai pertahanan garis pertama. Ada ya kan natural microbial flora ini. Ada komplement protein ya. Komplement protein artinya apa? Supaya protein asing itu tidak mudah berikatan ya. Kalau Anda ingat enzim itu ya kan ada lock and key itu ya teorinya. Itu nggak semudah itu. Ada enzim-enzim yang lain yang sudah menempati situ supaya tidak ditempati oleh protein asing. Itu salah satu ini pertama. Jadi sebenarnya tubuh kita itu tidak mudah untuk dibunuh sebenarnya. Dalam artian ini ya, tidak mudah untuk dibunuh dari penyakit, sebenarnya tidak mudah. Tubuh kita dilengkapi pertahanan tubuh yang luar biasa. Yang kedua, innate non-specific immunity. Innate itu diturunkan, artinya kita sudah punya sejak kita lahir. Innate. Ya. Innate itu turunan. Nah, ini tadi ada 2 sistem kekebalan tubuh. Nah, ini lapisan pertama dulu ya, pertahanan fisik atau physical barrier tadi yang tadi saya sebutkan, skin, mukus membran, enzim, kemudian ada natural microbial flora, komplement protein, itu yang pertama. Yang kedua ada 2 sistem. Yang kedua ada sistem kekebalan non-spesifik. Ya, didapat innate immune system, didapat sejak kita lahir dan itu terus berkembang seiring dengan usia gitu ya. Ini apa saja? Tadi ada fagosit tadi, tim fagosit, tim pencaplok, ya, natural killer cell, granulosit, makrofag. Nah, itu sejak kita lahir sudah ada itu. Artinya apa? Begitu ada lubang terbuka tadi, tubuh kita pertahanan pertama tembus. Ini si sel-sel fagosit itu nggak pandang bulu. Dia begitu lihat yang asing, deketin, lingkupin, hancurkan. Deketin, lingkupin, hancurkan. Pokoknya yang aneh-aneh masuk, harus pokoknya hancurkan. Nah, makanya dia non spesifik. Tapi ada virus-virus, bakteri tertentu yang tidak mudah dihancurkan oleh si tim fagosit ini. Ya, contohnya yang paling sederhana kalau bakteri apa? TBC. Tuberkulosis itu bakterinya tidak mudah dibunuh oleh sel killer, tidak mudah dibunuh oleh sel killer. Ya, pembunuh natural killer nggak mudah. Dia punya lapisan pelindung, ketika dia difagosit nggak hancur. Bahkan dia terus berjalan mengikuti aliran darah. Ya.
di tempat dia masuk tadi, misalkan dari pernapasan itu ya, saluran pernapasan. Dia fagositnya udah datang itu, mencoba menghancurkan, tapi dia nggak hancur. Dia punya kapsul namanya, kapsul pelindung supaya tidak bisa hancur begitu saja oleh fagosit. Virus juga seperti itu. Virus itu punya envelope ya, yang tidak mudah untuk dihancurkan. Bahkan ada virus-virus tertentu yang justru dia malah menghancurkan sel-sel pertahanan tubuh. Ya, nanti kita bahas AIDS contohnya ya, HIV itu, virus HIV itu dia pinter. Dia justru malah bisa menyerang sebelum pasukan-pasukan tingkat keamanan tingkat level bawah ini tadi menyerang, dia langsung yang disasar adalah panglimanya. Dia bunuh itu panglimanya, jenderalnya dibunuh. Ketika jenderalnya mati, pasukan di bawah kocar-kacir semua. Nggak ada yang bisa lagi ini, yang pertahanan spesifiknya sudah dirusak sama dia. Itulah kenapa orang-orang HIV itu matinya ya bukan karena HIV-nya, bukan kena flu meninggal, kena tipes gitu bisa meninggal karena dia pertahanan tubuhnya ya ibaratnya sebuah negara dibunuh semua itu, TNI-nya dihilangkan, nggak punya tentara, polisinya dihilangkan, nggak punya yang keamanan, sedikit sekali yang bisa bertahan. Nah, itu kan penjahat merajalela, ya, menghancurkan negaranya kalau tidak ada keamanannya. Nah, itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah learn specific immunity. Ya, immunity yang spesifik dan dia learn, bisa belajar, mempelajari sistem keamanan penyerang dari T cell, B cells, dan antibody ya. Tadi antibody ya. Antibody ini tadi yang disebutkan kawan-kawan kita ini tadi bahwa dia bisa ada yang buatan karena dipicu oleh tadi itu yang dilemahkan tadi itu ya. Bagaimana caranya supaya itu masuk ke tubuh, dikenali oleh si T cell, B cell ini dikenali oleh mereka, dibuat antibodinya. Nah, tubuh punya kekebalan spesifik. Ya, makanya vaksin itu tidak untuk semuanya. Vaksin polio ya untuk virus polio aja, nggak bisa untuk yang lain. Vaksin apa ya, campak misalkan, atau vaksin difteri ya untuk difteri aja. Vaksin difteri nggak bisa untuk campak, nggak bisa untuk polio, nggak bisa. Spesifik dia. Ya, makanya disebut learn specific immunity. Nah, ini respon imun, ya respon imun yang alami non spesifik, imun dapat spesifik. Ya, itu mendeteksi benda asing, bisa berkomunikasi dengan sel lain. Tadi yang minta tolong tadi itu ya bisa dia minta tolong bahwa oh ini kalau saya nggak bisa ini menangani antigen baru ini, tolong hubungi pusat nih, jenderal kita yang mempunyai database musuh-musuh kita nih. Kalau musuhnya seperti ini, dia dilawannya dengan apa ini? Nah, itu bisa berkomunikasi dia. Nanti sel-sel memori akan mengingat, oh sebentar, oh kalau yang itu jangan pakai misalnya gini, kalau melawannya kuda jangan pakai panah, jangan pakai panah kalah kamu baru ngokang panah lagi kudanya udah dekat, pakainya tombak panjang, nah gitu lah kan. Ya, kuda itu kalau udah mendekat, kalau tombaknya panjang dari jauh udah dijujol duluan, jatuh kudanya atau penunggang kudanya jatuh, kalah dia. Jangan pakai pedang kalau lawan kuda, susah kamu. Kuda itu geraknya cepat, ya senjatanya bisa diayun dari jarak jauh, bahkan dia megang panah juga bisa. Kalau kamu pakai senjata ini susah. Nah, kuda pun kuda yang apa? Kuda yang bawa panah api atau kuda yang bawa tombak, kuda yang bawa pedang, penanganannya sendiri-sendiri, kan gitu. Ya, contohnya seperti itu ya. Bahkan dia bisa rekrutmen bantuan dan koordinasi respon, bisa destruksi atau supresi penginvasi, bisa menghasilkan antibodi dan sitokinin ya. Artinya kita sudah sedemikian canggih ya respon imun kita ini. Nah, ini tadi sudah ya pertahanan lapis pertama saya sudah sebut. Ini contohnya juga ada tambahan ini rambut pada lubang hidung itu juga pertahanan pertama itu yang berupa fisikal ya, yang pertahanan fisik. Ya, kelenjar keringat ya, air mata juga itu bisa mengeluarkan kan kalau ada kelilipan masukkan benda berbahaya kalau kelilipan kemudian refleksnya mengedip-ngedip supaya apa? Kelenjar air matanya memproduksi lebih cepat lagi, lebih banyak lagi air mata untuk mengusir keluar benda yang masuk tadi. Anda kemasukan sambar moto itu ya, serangga kecil itu kan sakitnya luar biasa tuh, pedes sekali kan. Tapi Anda kedip-kedip yang banyak, lama-lama itu keluar sendiri itu. Nanti bersama air mata atau enggak nempel di pelupuk-pelupuk sini akhirnya bisa keluar. Nah, luar biasa kan? Bahkan keringat kita ini yang pedes ini ya, kalau masuk mata itu kan ada alis ini. Pertahanan juga ini. Nah, itu ya, macam-macam. Next. Nah, ini non spesifik tadi itu dapat mendeteksi adanya benda asing dan melindungi tubuh dari kerusakan yang diakibatkannya. Namun tidak dapat mengenali benda asing yang masuk ke dalam
tubuh. Ya, tidak nggak kenal, pokoknya siapapun hajar, hancurkan. Itu pokoknya gitu. Tugasnya dia kalau ada yang aneh-aneh, hancurkan, hajar, fagosit, telan, gitu. Telan, hancurkan. Gitu. Nah, termasuk dalam sistem ini adalah reaksi inflamasi atau peradangan. Itu biasanya membengkak dan merah, itu inflamasi. Kemudian ada interferon. Nah, ini ada protein antivirus ya. Antivirusnya bersifat umum. Kalau dia ini jenisnya antivirus, pakainya interferon. Ada sel natural killer tadi itu ya, pembunuh alami. Pokoknya siapapun ya datang hajar. Sistem komplement ini tadi adalah yang apa namanya? Sistem komplement itu yang menggantikan supaya tidak digantikan oleh yang lain. Nah, ini mungkin saya cepatkan aja ya. Tadi inflamasi sudah, ini berupa peradangan. Di sini ada perannya adalah fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag. Ya, dia tidak spesifik, tapi respon yang sama pada perlakuan suhu dingin, panas, atau trauma. Ya, makanya kan dari Gojek, ojo digetak-getak, kok awalnya anget ya. Itu kalau stres pun bisa memicu peradangan juga bisa ya. Jadi ini tidak spesifik untuk mikroba aja, tapi responnya juga bisa yang lain. Kalau Anda kedinginan, itu responnya juga peradangan supaya tubuh hangat. Nah, bagaimana tuh cara pelindungan tubuhnya kalau pas kedinginan? Pasti Anda kan sedekap ya, sedekap, kemudian dirapatkan tubuhnya, menggigil kan? Kenapa seperti itu? Ternyata itu juga cara tubuh kita menyelamatkan diri dari kedinginan. Dengan merapat, ya, tubuh kita semakin hangat, terus menggigil, kan bergerak tuh. Adanya gerakan terjadi gesekan, ya, menimbulkan kalor lagi gerakan tubuh itu. Makanya tubuh gemeleduk itu supaya ada pergerakan. Dengan aja Anda bergerak, itu menimbulkan kalor atau panas, mengurangi rasa dingin. Nah, contohnya itu luar biasa ya. Bahkan segitu pun sudah diatur oleh Allah ini supaya tidak kedinginan tuh gimana caranya gitu. Secara otomatis. Nah, ini saya cepatkan saja ini tahap-tahap inflamasi saja. Nah, ini contohnya ketika Anda terluka ya. Ini ada prosesnya panjang ini. Prosesnya panjang. Dari menghasilkan kimia mediator, histamin, komplement, kinin, prostaglandin dan sebagainya. Hormon-hormonnya diaktifkan. Jadi luka kecil ini jangan salah ya. Apalagi kok sampai melukai hati seseorang. Waduh, itu reaksinya banyak sekali itu. Bahkan bisa teringat sampai 10 tahun kemudian ya. Kalau melukai hati orang. Nggak ada darahnya. Luka tak berdarah itu lebih lama semuanya. Ya, ya ini luka setetes saja tuh yang berperan nih sampai segini ada panas, ada memerah, ada rasa sakit, swelling ya, macam-macam nih sampai penyembuhan itu halnya panjang sini. Kalau di buku SMA dulu kan itu ya vitamin K, kemudian ada benang-benang, ada fibrinogen, benang-benang fibrin, itu proses yang fisiknya. Tapi di luar itu, wah luar biasa ini reaksi ini. Anda bisa lihat ini ada vasodilatasi, increase capillary permeability, attack neutrophils, ya neutrofilnya diaktifkan, leukositnya dipanggil, leukosit kemudian jumlahnya bertambah, masuk ke aliran darah, ya, bermigrasi ke tempat yang terluka, margination leukosit capillary walls ya, dia apa namanya blood flow slow, bahkan ini bisa kapilernya menyempit supaya pembuluh darahnya apa namanya aliran darahnya semakin pelan. Dengan semakin pelan kan mengurangi kecepatan persebaran antigen tadi, benda asing tadi, supaya ada waktu kesempatan bagi saudara putih untuk datang dan menghajarnya. Oh, luar biasa kan? Ini segini aja. Itu baru satu tetes luka ya. Tis, aduh, cocok jarum itu ya. Ini bekerjanya segini nih. Ya, sampai tahap penyembuhan tuh bekerjanya banyak sekali nih. Wow, sampai memperlambat aliran darah, memberi kesempatan, memanggil sel-sel darah putih dan sebagainya sampai segitu. Ya, luar biasa ini. Apalagi kok lukanya sampai menganga. Wah, itu proses yang dalam tubuh kita tuh sedang perang besar-besaran juga itu. Nah, oke. Nah, interferon tadi, ini sel yang terinfeksi virus akan mengeluarkan interferon. Nah, ini sinyal tanda bahaya. Ya, interferon mengganggu replikasi virus. Ya. Nah, interfer itu intinya dia bagaimana caranya virusnya seperti apapun sebisa mungkin dikeluarkan. Nah, zat-zat interferon ini kadang-kadang dikenali juga oleh sel darah putih. Ya, dikenali juga. Makanya memanggil natural killer. Misalkan ini, interferon melambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor dengan meningkatkan potensi LNK dan C sitotoksik anti kanker. Luar biasa kan? Jadi sel kanker ini sebenarnya begitu dia sudah mulai abnormal, dia manggil natural killer untuk segera datang, bisa bunuh aja nih selnya nih. Ya, kalau nggak dia apoptosis nggak berhasil, ya harus dibunuh dari luar. Di natural killer ya dibunuh, dianggap aja benda asing yang tidak mau taat ya, ditangkap, bunuh. Ya. Bahkan ini ada sel T sitotoksik yang menghasilkan racun untuk membunuh sel, ya, si anti kanker ini.
Perannya si interferon meningkatkan aktivitas fagositosis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Nah, itu si tugasnya interferon. Ini luar biasa ini. Nah, ini contohnya kalau ada virus masuk ya, kan dia melepaskan asam nukleatnya nih, ya, mengganggu di sini. Nah, ini interferon gens dinyalakan. Ketika ini keluar seperti ini, nyala ini, wah, kemudian interferon molekul dihasilkan, dia minta bantuan ya di sini. Host sel yang lain ngasih tahu nih, oh segera produksi antivirus karena ada yang masuk nih, kelihatannya virus masuk nih. Oh dia segera produksi, yang tangganya disuruh produksi, dia mungkin udah keserang ya, dia ngasih tahu ke tangganya, ada penjahat masuk nih, Anda juga harus siap-siap. Wah, antiviral protein block viral production. Wah, dia sudah memproduksi blok antivirus meskipun kadang-kadang juga nggak efektif ya kalau virusnya terlalu kuat ya. Artinya apa? Begitu satu kena, rumah satu kena nih, host cell kena ya pertama ya. Waduh, saya udah kena ini. Dia mengaktifkan interferon gen. Biarlah aku yang kena, mungkin aku harus mati sekarang, tapi paling enggak aku udah ngabar kasih tetanggaku. Tetangga, ini hati-hati loh, ada perampok ini masuk ke rumahku nih. Nah, mungkin keluarga aku nggak terselamatkan, tapi yang penting kamu selamat. Segera produksi ini. Oh, dia langsung produksi minimal, siapkan alat senjata di rumah, kalau rampoknya masuk, gebukin aja atau gimana. Meskipun juga belum tentu menang ya. Kalau dia punyanya cuma pentung sama sapu, sementara rampoknya bawa pistol, kalah juga. Tapi yang penting dia berusaha untuk mempertahankan dirinya berdasarkan dari informasi dari tetangganya tadi yang sudah kena duluan. Ini luar biasanya ini. Mereka sosialnya tinggi sekali si sel ini. Saling membantu menyelamatkan dengan yang lain. Apa ada pelajaran sosial seperti yang ditentukan oleh sel ini. Luar biasa. Sel itu saling menolong dengan yang lain. Mungkin dia harus berkorban, kalah dulu, tapi nggak apa. Yang penting tetangga saya selamat. Teman-teman saya yang lain juga selamat. Mungkin saya korban duluan, nggak apa-apa. Saya martir ya, kalah sama virus ini. Tapi virus ini nggak boleh berkembang. Tetangga-tetangga saya harus selamat. Makanya disuruh pakai masker tuh bukan hanya untuk kita, tapi tetangga kita juga selamat. Kalau sampai ke situ ya nggak apa. Nah ini sel natural killer, kita kenalan dengan si pembunuh alami ini. Ya, dia tuh tugasnya merusak sel yang terinfeksi virus. Ya, luar biasa loh. Kalau sel udah kena virus, dia kan ngirim ke tetangganya tadi. Awas ada bahaya. Ini juga sekalian memanggil natural killer ini. Ada yang sudah diselamatkan lagi nih. Dia udah, saya nggak jadi petani lagi nih. Saya udah diserang virus, kalah. Tetangga saya harus selamat. Terus saya panggil bantuan natural killer. Dia datang. Daripada dia sampai kemana-mana, kita hancurkan aja ini sel yang punya virus ini di dalamnya. Bunuh sekalian. Karena kalau nggak gitu, dia akan jadi agen buat replikasi virus berikutnya kan. Ya kan virus seperti itu. Masuk ke sel, bilang pada selnya, kamu produksi tubuh saya mau rakit di sini, saya keluar lagi, lebih banyak lagi, nyerang sel yang lain. Nah, tapi sebelum melakukan itu, natural killer datang, ditangkap, remukkan dulu sebelum dia bisa menyebarkan virus-virus yang lain lagi. Wah, luar biasa. Nah, kerjanya di sel sitotoksik tapi lebih cepat. Nah, non-spesifik, bekerja sebelum sel T sitotoksik menjadi lebih banyak dan berfungsi. Nah, sel T ini sel memori ya, tadi yang saya bilang, ini orang-orang pinternya ini, yang bisa mengenali. Kalau datang lagi serangan seperti ini, perampok seperti ini, obatnya yang ini, harus cara mengatasinya yang ini. Ini tugas sel T, ini orang pinter nih sel T ini. Nah, nampaknya dia sekolahnya mungkin sudah S3 sendiri ya ini ya. Pinter nih, pakar keamanan dia ini. Tapi dia kan butuh input masukan dari orang-orang yang sudah datang duluan ya kan. Ya, dia nggak secepat itu produksinya. Makanya yang duluan datang natural killer, bodyguard-nya dulu, ajar dulu. Pas patroli keamanannya lumpuhkan dulu tuh, bisa mungkin ya, sambil nanti lapor. Tadi saya mengalahkan mereka dengan cara ini, ternyata dibeginikan dia nggak bisa, ternyata begini, dilapor, dia memproduksi. Kalau gitu kita buat senjata yang anti rampok tadi. Nah, itu kerjanya sel T limfosit tadi. Ya, sel memori yang bisa mengingat-ingat dan juga memproduksi antibodi yang spesifik. Nah, ini sistem kekebalan spesifik. Tadi prinsipnya seperti itu ya. Nah, saya percepat aja. Sistem kekebalan yang adaptif. Kenapa adaptif? Dia bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan penanganan keselamatan. Nah, seperti itu. Ini ternyata, karena saya juga belajar komputer ini sekarang di S3 saya, itu di sistem ini diambil oleh algoritma komputer, namanya neural networks. Ya. Sistem keamanan berdasarkan neural networks. Sistem ini imun ini dipakai ini, sistem imun ini dipakai di antivirus di dunia komputer. Ya, bahkan perilaku spesifik neural, saraf, kemudian ada hormonal sistem itu ditiru oleh komputer, algoritma komputer untuk melindungi
komputer sendiri. Data-data informasi itu dilindungi dengan sistem keamanan neural network juga ada. Luar biasa. Itu sampai ditiru oleh orang-orang komputer untuk menciptakan sistem keamanan bagi dunia komputer. Besok Anda senang belajar tentang big data, tentang data science, itu akan menemukan nih, ANN namanya. Algoritma apa? Neural networks itu. Neural network algorithm, algoritma neural network, ya, jaringan saraf, sampai seperti itu. Luar biasa. Jadi biologi itu Anda bisa masuk kemana-mana, mau bisa sama dengan orang komputer bisa, karena Anda paham tentang sistem ini. Anda nanti yang suka belajar tentang perilaku hewan, itu orang komputer juga pakai. Saya baru nulis kemarin tentang bio-inspired computing. Jadi orang-orang komputer itu belajar dari orang biologi yang mengamati perilaku jangkrik, ngeliatin apa namanya burung, lebah dalam mencari tempat dia pulang, kemudian lebah mengenali lokasi, mengenai jarak, itu ditiru oleh orang-orang komputer untuk membantu. Misalkan Anda di Google, kenapa bisa cepat sekali menemukan ini itu salah satunya dengan algoritma pencarian yang diilhami dari lebah, diilhami dari cara burung menemukan sarangnya, diilhami dari cara serangga menemukan tempat pulangnya, itu dari situ semuanya. Jadi orang biologi itu sebenarnya bangga aja, dan Anda punya ilmu yang akan dipakai oleh bidang-bidang ilmu yang lain. Biologi ya, kira biologi ini apa, mau delok kewan, jangan salah, itu dipakai itu di orang-orang komputer. Ilmu yang kita punya ini kita disuruh belajar bagaimana, bahkan tumbuhan sekalipun geraknya seperti apa itu dipelajari oleh orang komputer, dibuat sebuah algoritma atau rumus-rumus bagaimana menjalankan program komputer. Luar biasa, atau dari biologi. Sampai situ ya, kebanyakan ngomong saya. Lanjut ke sini. Nah, tadi kekebalan spesifik mencakup kekebalan humoral. Humor itu hormon, ya, dan seluler. Nah, ini kekebalan seluler. Kalau humoral itu produksi antibodi oleh limfosit B, sel plasma. Sementara limfosit ini sel yang bersifat yang pinter tadi itu, bisa tingkat seluler, dia bisa menghasilkan antibodi dari kerjanya limfosit T ini. Nah, dia bisa membedakan sel asing mana yang harus dirusak dan sel sendiri. Ya, jadi dia pokoknya respon imunnya tuh spesifik. Nah, untuk siapa yang mau dirusak, tidak sembarangan. Nah, kalau humoral tadi ada antigen atau Ag yang merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang produksi antibodi. Nah, ini prinsip dasar antibodi ini dari sistem kekebalan humoral ini, antigen. Dengan ada tadi ada imunoglobulin A, B, imunoglobulin sampai E tadi ya. Nah, nanti Anda belajar lagi. Ini ada contohnya ini ya. Antibodi distresi ke darah atau limfe, lokasi sel plasma yang teraktivasi, semua antibodi akan mencapai darah. Ada namanya gamma globulin. Tadi ada ya di awal tadi ya. Antibodi itu gamma globulin ya, atau imunoglobulin IG. Nah, ini kalau Anda tes rapid ya, rapid antigen yang sekarang ini ya, antibodi itu yang dikenali ini. Ada enggak IG-nya? IG aktif berarti ada sesuatu yang masuk. Kemudian ada IgA, ada IgG, IgA. Nah, itu yang lebih spesifik lagi. Artinya dia peka terhadap jenis virus tertentu yang mirip dengan virus flu ini. Nah, itu yang dideteksi oleh tes rapid itu seperti itu. Nah, ini tadi, wah ini sebenarnya nanti saya takut waktunya nggak cukup ya. Ini saya sekilas-sekilas saja. Imunoglobulin yang IG tadi ya. Ada 5 kelas. Nah, tadi ada apa? Tapi ini nggak urut ya. Yang pertama M dulu. Ini berperan sebagai reseptor permukaan sel beta atau sel B ya, dan disekresi pada awal tahap respon sel plasma. Wah, ini harusnya ada gambarnya nih. Nanti ada gambarnya. Ada IgG, ya, terbanyak di darah, diproduksi jika tubuh berespon terhadap antigen yang sama. Ya. IgM dan IgG berperan jika terjadi infeksi bakteri dan virus serta aktivasi komplemennya. Itu yang dikenali di tes rapid itu ini IgG ini. Kemudian ada IgE, melindungi tubuh dari infeksi parasit dan merupakan mediator pada reaksi alergi, melepaskan histamin dari basofil dan sel mast. Nah, histamin ini itu anti alergi, karena ada orang itu beda-beda. Ya, kena debu aja alergi udah bersin-bersin itu. Kemudian alergi yang parah itu bisa sampai sesak napas ya. Sesak napas, kemudian bisa keringat dingin itu ya, sampai kejang-kejang itu bisa kalau yang parah. Makanya ada antihistamin. Sebenarnya ini reaksi berlebihan, alergi itu reaksi berlebihan terhadap benda asing. Sehingga dia bereaksi berlebihan, sehingga tubuhnya jadi terpengaruh. Gitu ya. Nah, ini IgA, sekresi sistem pencernaan, pernapasan, dan berkemihan. Nah, ini IgA ini dikenali nih. Makanya pernapasan kalau yang COVID itu, ada nggak IgA-nya? Aktif nggak? Reaktif nggak? Kalau reaktif berarti kan ada sesuatu di pernapasannya dia yang menyerang ke situ ya. Kadang-kadang terfals positif dengan flu. Kadang-kadang orang yang flu tuh positif, reaktif IgA-nya. Nah, dikira COVID ya, padahal mungkin flu juga bisa.
Tapi ya nggak tahu lah, saya mungkin kalau yang ahli di bidang itu lebih tahu ya bagaimana mendeteksinya. Nah ini IgD bukan instalasi gawat darurat ya. Terdapat pada banyak permukaan sel beta, mengenali antigen pada sel B. Wah, nanti kalau ada gambarnya lebih enak. Nah, ini tadi ada gambarnya sama. Ya, kalau ada antigen, ya, dikenali ini bentuknya seperti ini sih. Ya, antigen kita ini, antigen apa? Untuk pengenalan si antibodi ini ya. Nanti kalau sudah ditangkap, ya, dikenali, nangkep ini kan, terus limfosit punya reseptor, kemudian ada opositnya, wah patogennya ini terus dilingkupi, dihancurkan sama dia. Oke, tekan aja, waktunya sudah mau habis. Yang seluler tadi itu ya, intinya nggak akan saya banyak perpanjangkan lagi. Yang jelas dia tuh responnya spesifik ya, dan pengaturan mekanisme kekebalan tubuh. Tadi pokoknya dia menyimpan memori itu. Ini sel memori nih, Teli. Ini yang diserang oleh HIV/AIDS ya si sel T ini. Karena kalau memorinya dihancurkan semua, kita nggak punya database untuk menghadapi musuh. Kita nanti kebingungan ketika menghadapi virus-virus yang biasanya gampang dikalahkan atau bakteri yang gampang dikalahkan. Ketika sel T-nya diberangus habis, ya susah, dia nggak punya database untuk mengobati apa ini, kita nggak punya informasinya bagaimana cara menghadapi itu. Padahal mereka sebenarnya sudah pernah, tapi karena dirusak oleh sel HIV, virus HIV maaf, virus HIV, sel T ini kacau balau, database-nya mereka banyak yang hancur, rusak. Jadi nggak bisa tahu bagaimana cara antibodinya apa untuk mengalahkan bakteri jenis ini. Padahal dulu gampang dikalahkan, tapi ketika sel T-nya rusak, dibunuh oleh HIV, ya sudah, dia nggak punya pertahanan lagi yang lebih spesifik sehingga banyak dikalahkan oleh penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan ketika kondisinya normal. Ya, terakhir. Ini aktivasi sel T tadi ya. Jadi kalau antigennya datang, ya, dia kemudian ke limfosit ini, limfositnya datang mengenali, ya, kemudian di transduksi aktivasi T limfosit ya, diaktifkan. Dia nanti mengenali itu, pokoknya dikenali dari reseptor ini dia mengenali. Kalau seperti ini kita pakai apa nih? Nah, jadi luar biasa ini database-nya di sini nih, di sel T ini dia punya memori banyak itu. Kan dia punya ini juga ya, DNA untuk memori gitu ya. Nah, ini saya sebutkan aja. Nah, ini ada yang namanya sistem kekebalan jangka panjang atau long term immunity. Ya, jadi sel plasma ikut terbentuk. Makanya kalau orang sembuh, misalkan Anda kena virus apa ya, yang cangkrangan pernah ya, cangkrangan ya, cacar air ya, itu kan virus itu. Itu kan virus. Kenapa sembuhnya itu seminggu? Ya, karena itu butuh proses. Ya. Jadi latent period ini, ya, antigennya sudah mulai masuk, ini mulai meningkat, IgM, IgG-nya, nanti total antibodinya juga mulai meningkat. Ya, ini hari kedua, hari ketiga, ya, second exposure antigen. Nah, ini sudah mulai IgM-nya muncul lagi, IgG-nya semakin tinggi, antibodinya semakin besar lagi. Antibodi ini yang spesifik untuk mengalahkan antigen ini tadi. Makanya butuh waktu agak lama ya. Nah, sampai 5 ini sampai jangka panjang ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu. Maaf, bukan hari tadi, salah saya. Ya, ini sampai tahap ini dia lebih meningkat lagi, tinggi, akhirnya dia sembuh. Kadang-kadang ada yang seminggu, ya, ada yang pokoknya rata-rata tuh semingguan bisa sembuh itu. Nah, penyembuhannya lebih banyak lagi, minggu kedua, minggu ketiga itu lebih banyak lagi antigen yang diproduksi sama dia. Nah, makanya dia sembuh. COVID kan 14 hari ya. Ya, seperti ini. Minggu pertama belum kelihatan ini. Minggu kedua ini fase ini terbentuk antibodinya. Dia berhasil sembuh atau enggak. Kalau berhasil sembuh berarti setelah pekan ini, ya, 2 pekan setelah pertama kali terekspos itu, dia antibodinya semakin banyak. Artinya secara alami dia mempunyai antibodi bagi virus. Sama virus nih ya. Seperti itu. Ya. Jika terjadi kontak dengan antigen yang sama, nah, itu Anda biasanya orang lebih sembuh lebih cepat. Misalkan kena flu gitu ya. Ini butuh waktu 2 minggu. Wah, flu-nya beda ini. Wah, seminggu belum sembuh. Besok lagi kena virus flu yang jenisnya strain-nya sama, itu paling 2 hari sembuh. Atau mungkin sehari sembuh, karena di tubuh kita sudah punya antibodi. Ya, saya sudah mengenali kalau yang seperti ini lagi datang, nah dikasih antibodi yang kemarin sudah punya nih, kalah dia. Oh, tapi kalau saya kena flu kok kadang-kadang lama lagi ya. Itu strain baru berarti. Virus yang flu yang masuk ke Anda itu strain baru lagi. Sehingga tubuh butuh waktu agak lama untuk membuat antibodi alaminya lagi. Ya, jadi seperti itu. Beda nanti dengan HIV ya. HIV ceritanya lain nanti, beda panjang lah. Jangan yang itu nanti insya Allah. Nah, ini ada primary response.
ada secondary response. Jadi sel-sel pengingat ini bisa membuat Anda sembuh lebih cepat kalau penyakitnya atau antigennya itu sama. Ya, itu bisa sembuh cepat. Itu prinsip dari antibodi. Nah, ini ada contoh-contohnya kalau terhadap imun terhadap invasi bakteri apa ya. Ini lebih detail lagi nih, ya, lebih detail lagi sampai ke apalah istilah-istilah yang lebih advance lagi ya. Nah, ini juga ada yang untuk virus bagaimana nanti mungkin kalau Anda tertarik bisa belajar lebih lanjut. Nah, kita biologi sel lebih umum ya pembahasannya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini how your immune system works ya, bagaimana bekerjanya. Kita nggak akan bahas, agak panjang ini. Yang jelas ini sama seperti yang saya sampaikan tadi, ada urutan umumnya, yang garis besarnya dulu bagian luar, bagian ada 3 lapis tadi ya, 3 lapis sistem kekebalan tubuh. Nah, ini juga ada interaksi sistem imun saraf dengan endokrin, ya saling berkaitan dengan hormonal juga. Ya, kemudian ini ada gangguannya, ini yang terakhir ya, slide terakhir, lack of response, immunodeficiency. Makanya AIDS kan acquired immunodeficiency syndrome, sindrom yang merusak sistem imunodefisiensi. Nah, sistem imunodefisiensi itu pengurangan terus-menerus ya, gradually untuk menghancurkan sistem imunologi kita. Jadi makanya orang HIV itu meninggalnya nggak langsung. Jadi mungkin kena HIV positif tahun pertama itu nanti mungkin bisa meninggalnya 5-6 tahun kemudian. Itu pun karena apa? Organ tubuhnya dirusak pelan-pelan. Pertama sel darah putih, sumsum tulang belakang dulu yang dirusak karena sel darah putih di sana banyak. Produksinya mengurang, nanti mulai merembet lagi ke organ yang lain, ke limpanya, ke heparnya, jantungnya, ke otaknya. Udah nyebar, udah 5 tahun nyebar terus nggak kuat lama ya. Kemudian ada penyakit autoimun. Nah, ini agak serem juga ini autoimun ini. Autoimun tuh dia menyerang dirinya sendiri. Ya, dia menganggap sel-sel darah merah atau organ-organ sel-sel yang lain dalam tubuhnya itu sebagai abnormal sel. Nah, dirusak sama dia. Contohnya ini yang penyakit lupus, ya, penyakit lupus itu juga dia menyerang tubuhnya sendiri. Dikiranya tubuhnya itu benda asing. Ya, dia serang selnya sendiri. Nah, ini hati-hati. Kemudian ada overactive response. Nah, ini tadi yang alergi ya, reaksinya berlebihan, imunoglobulinnya berlebihan tadi sehingga responnya juga berlebihan, membuat justru orangnya malah terlalu sensitif, kemudian bisa menggigil saat nafas dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Baik, saya kira cukup sampai ini dulu materinya.